Hai Revoiners, selamat malam dan selamat datang kembali ke Revoyu Mini Course Product Management. Apa kabar kalian malam ini? Apakah sudah ready nih untuk sesi malam ini? Kalau misalkan sudah, coba aku intip di live chat box, udah banyak yang hadir belum nih? Nah, sambil nungguin yang lain, mungkin aku mau tahu dong respon kalian dengan cara komen satu agar aku tahu nih antusias kalian untuk sesi malam ini. Coba aku intip dulu di live chat box, apakah sudah banyak yang komen nih? Coba, mana responnya nih teman-teman? Oke, wah sepertinya aku udah lihat beberapa nama ya. Mungkin kita langsung lanjut aja dulu. Nah, jadi malam ini kita akan ada sesi self development 101 nih, yaitu akan membahas mengenai a roadmap to professional growth through self development. Wah, excited banget dong ya tentunya. Jadi sesi malam ini kita akan ada sharing session dan Q&A session. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar sesi malam ini, boleh banget di-drop ke link Slido yang nantinya akan dibagikan Mimin Revoyu di live chat box ya teman-teman. Nah tentunya untuk sesi malam ini aku nggak akan sendirian dong ya membawa sesinya karena malam ini aku akan didampingi oleh Kahanan Salsabila nih. Jadi mungkin kita langsung aja sapa-sapa Kahanannya yuk untuk sesi malam ini. Halo Kahanan. Halo Desi, halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam Kak. Wah sepertinya udah excited banget nih untuk membawakan sesi ini. Semangat banget ketemu teman-teman. Oke, wah mungkin boleh banget kita langsung mulai sesinya. Nanti Kak Hanan boleh perkenalkan dulu sedikit nih, kenalan sama teman-teman Revonirs yang hadir di sesi malam ini. Dan mungkin kita bisa langsung masuk ke sesinya. Jadi aku kembalikan ke Kak Hanan, silakan Kak. Oke, thank you so much Desi. Halo semuanya teman-teman. Senang banget bisa hadir malam ini bareng teman-teman. Salam kenal. Nama aku Hanan. Aku adalah seorang psikolog di bidang pendidikan dan aku juga berprofesi sebagai Career Program Enablement di program Revoyu Next. Nah, malam ini aku mau sharing sedikit nih terkait self-development one-on-one. Jadi seperti judulnya, gimana sih materi malam ini bisa menjadi acuan teman-teman untuk berkembang secara profesional dalam pengembangan soft skill-nya teman-teman. Gitu ya. Alright, next dulu. Nah ini aku boleh ya teman-teman kalau misalnya mau berconnect gitu di LinkedIn, feel free. Aku ada di LinkedIn juga. Aku pasti akan sangat senang juga untuk terkoneksi dengan teman-teman. Alright, sebelum kita mulai lebih lanjut gitu ya teman-teman, aku penasaran banget nih pengen tahu, teman-teman boleh ketik di kolom chat, dari angka 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak siap dan 5 itu sangat siap, kira-kira teman-teman ngerasa sesiap apa nih untuk mencari pekerjaan? Boleh dong, aku mau tahu teman-teman ngerasa sangat tidak siap di angka 1 atau ngerasa, siap banget nih aku untuk melakukan job seeking journey-ku. Aku udah mulai lihat nih komen-komennya, ada yang udah percaya diri banget, udah di 5, ada juga yang masih di angka 1. Wah, happy banget bacanya. Buat teman-teman yang mungkin masih di angka 1, 2, 3 gitu ya, hopefully untuk sesi malam ini itu teman-teman ketika sudah selesai gitu ya dan mendapatkan insight-insight baru, ada peningkatan nilai nih ke kepercayaan diri teman-teman untuk melakukan job seeking journey. 1 poin pun itu sangat berharga ya untuk journey-nya teman-teman. Dan kalau misalnya udah di angka 4 dan 5, aku happy banget sih teman-teman. Dan mungkin nih di sesi malam ini bisa lebih naik lagi nih ke angka 6, 7, atau 10 gitu ya. Udah lebih dari scale-nya. Alright, keren. Nah, oke, aku mau sharing nih teman-teman terkait dengan job seeking journey, apa sih challenge yang paling besar gitu ya ketika melakukan job seeking journey. Sebenarnya secara psikologi, yang paling challenging ketika teman-teman itu mencari pekerjaan itu sebenarnya ketika teman-teman tidak menyadari mengenai diri sendiri, kurang berefleksi gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman kurang berefleksi gitu ya, tidak mengenal diri sendiri dengan baik,
bagaimana teman-teman bisa membuat tujuan dan melakukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk di dalamnya kalau di dalam karir itu kan lebih ke teman-teman mengidentifikasi nih ada karir gap apa di dalam diri teman-teman untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan banyak membahas mengenai bagaimana teman-teman bisa melakukan dua hal ini. Nah, yang pertama kita akan membicarakan mengenai bagaimana teman-teman bisa lebih mengenal diri, terus mengenal konsep karir sweet spot, nanti aku bahas lebih lanjut ya. Yang kedua adalah bagaimana strateginya untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman dalam perjalanan karirnya teman-teman. Oke, aku mau tahu dong teman-teman excited apa nih untuk sesi malam ini. Kalau excited boleh ketik 1. Kalau excited banget, ketik 2. Pilihannya 2. 1 excited, 2 excited banget. Ayo. Oke, alright. Sip. Thank you ya teman-teman. Nah, oke, yang pertama nih, kita mau bahas mengenai bagaimana mengenal diri sendiri dan career sweet spot. Oke, nah di sini ada konsep career sweet spot teman-teman. Career sweet spot ini apa? Kalau misalnya konsepnya di bahasa Indonesia itu zona optimal dalam karir. Nah, career sweet spot ini sebenarnya berasal dari buku yang berjudul Good to Great. Aku yakin teman-teman sering lihat juga ya di Gramedia atau Periplus gitu ya, sebut merek. Ini buku ini sering sih jadi bestseller. Nah, aku mau bahas nih konsep dari career sweet spot. Jadi basically ada 3 hal yang bisa teman-teman refleksikan selama sesi ini juga maupun setelah sesi ini untuk menemukan zona optimal dalam karirnya teman-teman. Karena ketika seseorang itu menemukan career sweet spot-nya itu biasanya seseorang itu punya performa yang sangat baik dalam pekerjaannya gitu. Nah, yang pertama adalah apa sih passion-nya teman-teman? Mungkin 10 tahun belakangan gitu ya, sering banget ya ngedengar kayak kita harus bekerja sesuai passion. Kenapa sih passion ini penting? Itu obvious sih sebenarnya alasannya. Karena ketika kita passionate terhadap bidang yang kita dalami, terhadap hal yang kita kerjakan, kita punya motivasi lebih, punya bensin lebih untuk mengulik bidang tersebut. Sampai akhirnya kita bisa jadi ahli di bidang tersebut. Jadi makanya pertanyaan pertama yang harus ditanyakan teman-teman, apa sih passionnya teman-teman? Nanti di slide-slide selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan lebih lanjut untuk mengetahui apa sih passionnya teman-teman. Aku lanjut dulu ya. Ke sebelah kiri bawah ini ada pertanyaan what you can be the best in the world at. Nah, sebenarnya bukan yang the best in the world at, tapi skill apa sih, kekuatan apa sih di dalam diri teman-teman yang teman-teman itu bagus gitu ketika melakukannya. Apa sih hal-hal yang teman-teman jago dalam kesehariannya teman-teman. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan di circle kedua ini. Terus yang ketiga adalah what drives your economic engine. Nah, biasanya kan ada orang-orang yang bilang kayak kamu harus memilih bekerja sesuai passion atau bekerja realistis. Nah, di sini aku mau menekankan di konsep career sweet spot ini teman-teman itu selain harus passionate, idealis gitu ya terhadap apa yang teman-teman suka, harus realistis juga. Jadi pekerjaan apa sih yang ibaratnya itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hariku gitu ya untuk menyambung hidupku, karena kan kita harus realistis juga ya. Sama juga ketika kita ngomongin what drives your economic engine, itu bukan cuma buat diri kita sendiri. Ketika kita menghasilkan gitu ya untuk diri sendiri, tentunya juga itu menghasilkan untuk orang-orang di sekitar. Kayak perputaran ekonominya juga jalan kan gitu. Jadi konsep ini itu adalah konsep yang sangat balance sih teman-teman. Makanya bisa disebut gitu ya dalam bahasa Indonesia titik di mana teman-teman mencapai zona optimal dalam karir. Idealnya dapat, realistisnya juga dapat gitu. Oke, let's deep dive teman-teman. First circle,
What are you deeply passionate about? Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang lagi pegang kertas sama pensil gitu ya. Mari kita temukan passionnya teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman tuliskan jawabannya gitu. Yang pertama, yang paling gampang deh. Coba teman-teman sambil mendengarkan sesi ini, tuliskan sebanyak-banyaknya aktivitas, mungkin mata pelajaran atau kegiatan yang selama ini teman-teman ngerasa semangat gitu ngerjainnya. Kayak misal nih, kayak aku tuh suka banget kalau misalnya aku itu lagi kegiatan organisasi ini, gitu. Terus aku juga suka banget ngakuin ini A, B, C gitu. Nah, itu coba dilakuin. Jangan membatasi diri, sebanyak-banyaknya aktivitas yang teman-teman enjoy, coba ditulis aja. Nah, itu ya tips pertamanya untuk menemukan apa sih passionnya teman-teman. Terus teman-teman bisa kerucutkan lagi nih dari banyaknya hal-hal yang teman-teman sukai, apa sih yang paling sering teman-teman lakukan di waktu senggangnya teman-teman? Apakah kegiatan A atau lebih banyak kegiatan B gitu. Jadi teman-teman juga bisa semakin mengerucutkan lagi nih passionnya teman-teman apa. Terus teman-teman juga bisa coba berefleksi, apa sih yang suka aku explore, aku kulik-kulik lebih lanjut, dan aku tuh seneng banget, walaupun ya susah, wajar kan, semua hal itu nggak ada yang simple-simple banget, walaupun susah, aku tuh kayak ada keinginan lebih untuk mengeksplornya, gitu. Nah, itu ya teman-teman, what do you passionate about? Contoh, aku sendiri juga sejak SMA seneng banget nih mengulik mengenai orang-orang di sekitarku. Maksudnya kayak mengobservasi orang-orang di sekitarku, terus berdiskusi dengan mereka dan segala macam. Dan ujung-ujungnya ya memang aku sejak itu gitu mendalami psikologi yang jadi passion aku sampai sekarang. Semoga teman-teman juga bisa berefleksi lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah menemukan passion ini, itu bagus banget. Wah. Alright, kita lanjut ke second circle. Alright. Nah, second circle itu apa sih yang kualitas terbaik di dalam diri teman-teman? Nah, kalau misalnya tipsnya dari aku nih untuk circle kedua adalah coba teman-teman tanyain deh sahabatnya teman-teman, teman dekatnya teman-teman, orang tua atau pasangan atau pacar gitu ya. Aku tuh bagusnya di mana sih gitu. Kamu tuh kamu seneng kualitas di dalam diriku itu apa sih? Mau tahu dong, soalnya aku tuh pengen nih tahu aku itu punya kualitas apa aja di dalam diri yang bisa jadi aku itu sebenarnya nggak sadar gitu. Atau teman-teman bisa juga nih merefleksikan kayak misal ya, waktu sekolah dulu teman-teman itu sering banget disuruh jadi ketua kelompok gitu. Teman-teman tuh sering banget dipercayain untuk leadership. Nah, jangan-jangan ini memang suatu kualitas yang sudah sering banget disadari oleh teman-teman di sekitar, tapi teman-teman belum cukup berefleksi dan belum sadar terkait hal ini. Jadi silahkan ya berefleksi mengenai hal ini karena aku yakin teman-teman di sini punya banyak sekali kelebihan yang bisa dijadikan kekuatan untuk karirnya teman-teman. Terus ada pertanyaan terakhir juga nih, bagus di second circle ini. Teman-teman boleh berefleksi, kira-kira apa sih hal yang mudah bagi teman-teman tapi buat orang lain itu gak gampang. Contoh, kalau aku sendiri, sebenarnya public speaking kayak gini nih, ini bikin deg-degan banget gitu. Tapi untuk beberapa orang di sekitar aku kayak sahabat-sahabatku itu, kok kalau misalnya public speaking tuh kayak lancar-lancar aja, terus dia kayak ngerasa, nggak tahu sih aku natural aja kalau public speaking. Dan ternyata memang dia cocok banget di public speaking gitu. Jadi coba berefleksi ke diri sendiri, apa sih yang easy for you, tapi di orang-orang sekitar, it's not that easy. Right. Oke, third circle. Yang ketiga adalah tadi yang realistisnya. Apa sih yang bisa menghasilkan secara ekonomi? Ya. Nah, kalau misalnya ini, in general ya teman-teman, memang kan dunia ini selalu bergerak untuk perkembangan yang lebih baik lagi gitu ya. Perkembangan yang lebih baik,
di mana teknologi itu selalu berkembang. Dan memang Revoyu sendiri kan hadir untuk itu gitu. Gimana sih kita bisa memfasilitasi individu-individu Indonesia untuk jadi digital talents gitu. Nah, coba teman-teman, aku senang banget sih kalau misalnya teman-teman hadir kan di sesi malam ini, terus ikut mini course kita, berarti teman-teman aware nih sama tren dunia sekarang gitu. Coba teman-teman tetap untuk keep up dengan itu dan juga bisa lebih sering lagi untuk baca-baca news gitu, nonton video gimana sih ekonomi dunia ini bergerak gitu ya, dan di situ teman-teman bisa mendapatkan opportunity yang tepat yang bisa ngebalance idealisme teman-teman dan juga kebutuhan teman-teman dan kebutuhan dari dunia ini gitu. Jadi third circle itu ya teman-teman. Alright, oke. Nah, tadi kita ngomongin 3 konsep tadi. Boleh ditulis teman-teman tadi ada apa aja? Yo, aku penasaran sih. Teman-teman udah berefleksi sejauh mana, tapi kira-kira tadi ada apa aja pertanyaan-pertanyaannya? Yang satu apa yang harus dicari? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Biar kita, aku nggak cuma sendirian aja nih, teman-teman juga actively listening, terus juga give feedback to me, biar aku semangat untuk ngejelasinnya. Ada apa aja, ayo. Right. Oke. Nah, sembari kita merefleksikan hal-hal yang aku sampaikan tadi ya, teman-teman. Tadi kan ada 3 hal. Ada passion, terus yang kedua adalah kualitas, the best thing that you could do, 2. Ketiga adalah what drives economic engine, gitu. Ada 3 hal tadi ya. Nah, sekarang kita akan deep dive lebih lanjut ke SWOT analysis gitu. Gimana teman-teman setelah menjawab 3 pertanyaan tadi itu bisa lebih mendalami lagi nih sweet spot-nya gitu. Kalau misalnya sweet spot-nya sudah ditemukan, itu teman-teman bisa move ke SWOT analysis. SWOT analysis ini apa? SWOT analisisnya ada 4. Pertama, strength, kekuatannya teman-teman. Kedua, weakness. Ketiga, opportunities atau kesempatan. Dan yang keempat ada threats atau challenge. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini teman-teman boleh tulis gitu ya. Bikin dia apa? Silang plus kayak gini ya, teman-teman. Exactly like in front of your slide gitu. Jadi strength ini teman-teman bisa isi mengenai apa sih yang teman-teman mau, apa sih yang teman-teman suka untuk kerjakan dan teman-teman berbakat di situ. Teman-teman tuliskan. Sebenarnya ini mirip sih kayak jawaban pertanyaan yang tadi. What are you passionate about sama what are you good at? What is the best thing that you could do? Gitu. Teman-teman bisa taruh nih di strength. Nah, terus di bagian weakness, karena kita harus realistis ya teman-teman, harus balance. Kita punya strength, kita juga pasti punya weakness. Nah, di weakness ini teman-teman bisa share mengenai hal yang bisa teman-teman improve. Contoh, aku kan emang pengen jadi psikolog dari sejak SMA. Tapi semakin aku kemarin menjalani pendidikan dari S1 sampai S2 dapat lisensi psikologi, aku menyadari bahwa weaknessku itu untuk jadi seorang psikolog adalah time management. Karena psikolog itu kerjaannya sangat kompleks end to end, dari assessment klien, terus bikin laporan, baru kita intervensi kliennya gitu. Jadi ketika klien kita banyak dengan proses end-to-end yang kompleks, time management itu adalah sesuatu yang harus sangat baik di dalam diri seorang psikolog. Nah, aku aware terkait weakness tersebut, makanya aku list mengenai hal tersebut dan aku juga jadinya menuliskan juga nih hal-hal apa aja yang bisa aku lakukan untuk improve time managementku. Nah itu kan kekuranganku, tapi sebisa mungkin jangan sampai kekurangan itu menjadi penghalang untuk aku menuju dan mendalami yang menjadi sweet spotnya aku gitu. Alright, lanjut.
Di SWOT ada opportunities. Nah, ini external factors that can be advantageous. Ini sebenarnya mirip kayak pertanyaan yang tadi, what the economy engine, what you could, susah deh bahasa Inggris. Pokoknya secara ekonomi nih teman-teman, apa sih yang menguntungkan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih trennya kayak gimana. Terus juga di product management kan itu sangat-sangat sebuah bidang yang sangat menjanjikan ya beberapa tahun belakangan dan beberapa tahun ke depan, karena kita akan terus mendevelop produk-produk yang akan memudahkan orang-orang untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi opportunities ini juga penting banget untuk teman-teman tuliskan. Ada apa lagi nih bisa teman-teman explore. Terus yang terakhir adalah threats atau external challenge that could be obstacle. Nah, threats ini itu bisa kayak hal-hal apa sih yang bisa membuat teman-teman itu mungkin melambat dalam mencapai sweet spotnya teman-teman. Contoh diri sendiri aja ya, biar lebih kebayang dan lebih bisa di-sharekan dengan baik. Jadi aku itu adalah seorang psikolog di bidang pendidikan. Nah, tantangannya adalah psikolog pendidikan ini kan adalah suatu bidang yang masih sangat asing ya di Indonesia. Mungkin biasanya sih aku sering mendapatkan komentar, berarti kamu seorang guru BK ya? Nah, padahal pekerjaannya psikolog pendidikan itu beda sama guru BK. Nah, di sini ada nih obstacles, bahwasanya masyarakat kita masih belum terlalu kenal nih dengan fungsi dan manfaatnya psikolog pendidikan. Jadi, aku perlu untuk aware dengan threats tersebut dan mencoba untuk melakukan hal-hal yang bisa aku kontrol untuk tackle the threats. Misal, kayak sharing-sharing lebih banyak terkait siapa itu psikolog pendidikan. Kalau misalnya aku ngobrol-ngobrol, sesimpel kayak aku ngobrol sama teman, aku juga ngasih tahu mereka pentingnya seorang psikolog di bidang pendidikan gitu. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja, biar awareness-nya itu lebih ada di teman-teman aku lah setidaknya. Gitu. Nah, ini ada sedikit kutipan, a career is a series of ups and downs of comebacks. Jadi memang akan naik turun banget teman-teman, tapi hopefully kalau misalnya nanti teman-teman sudah benar-benar berefleksi dengan ketiga pertanyaan tadi yang career sweet spot, membuat SWOT analisis, ketika teman-teman merasakan ada downs di dalam diri teman-teman, teman-teman bisa baca lagi nih catatannya teman-teman untuk kayak sebagai penguatan dan juga teman-teman mengingat-ingat lagi solusi yang sudah teman-teman petakan untuk threats maupun weakness-nya teman-teman. Gitu ya. Alright. Sip. Nah, itu tadi part 1. Aku mau tahu dulu dong teman-teman, ini apakah teman-teman masih bersama aku? Boleh klik 1 ya, kalau misalnya teman-teman masih ada di sini dan sudah siap mendengarkan untuk penjelasan part 2. Okay. Yeah, right. Okay, sip. Mantap sekali. I like it. Alright, lanjut semangat ya. Nah, oke, tadi itu lebih ke refleksi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lebih explore lagi setelah sesi malam ini. Nggak apa-apa di pelan-pelan aja untuk melakukan refleksi, karena ini adalah sesuatu yang mungkin terlihatnya simple, tapi tidak sesimpel itu dan akan sangat berkontribusi besar terhadap keputusan karir teman-teman. Keputusan karir itu kan sesuatu yang besar ya teman-teman, jadi kayak memang butuh waktu untuk berefleksi dan mencerna dan memutuskan semuanya. Oke, aku lanjut ya di part kedua. Setelah teman-teman sudah tahu caranya, yang penting tahu dulu untuk memetakan karir goals-nya teman-teman tadi, sweet spot-nya. Sekarang kita mau sharing mengenai bagaimana teman-teman bisa meningkatkan professional growth-nya teman-teman di part 2 ini. Alright, nah ini thank you so much tim RevoU sudah memberikan data ini dari World Economic Forum. Ini data yang penting banget. Jadi ini dari World Economic Forum, mereka tuh mendata kira-kira dari tahun 2023 sampai 2027, 5 tahun dari sekarang,
sebenarnya skill-skill apa sih yang akan banyak dicari oleh dunia kerja gitu. Jadi ada banyak banget nih, teman-teman boleh lihat barang-barang yang kita beberapa saat sebelum kita deep dive lebih lanjut. Jadi ada creative thinking, kemampuan analisis karena kan dunia semakin kompleks. Terus technological literacy, ya kan, karena teknologi selalu berkembang. Rasa penasaran, lifelong learning, nggak pernah menyerah untuk belajar. Resilience, ketika menerima penolakan, ketika menemui kegagalan, gimana teman-teman bisa get back lagi, get up gitu, bounce back. Terus system thinking, AI, it's a new big thing kan juga, motivation, self-awareness, style management, dan sampai service orientation and customer service. Ini penting banget buat teman-teman aware terkait skill-skill ini dan mulai mencoba untuk mengembangkan diri di top 10 skills on the rise ini ya. Alright. Nah, tadi teman-teman lihat kan, tadi ada 10 skill, dan beberapa di antaranya itu adalah soft skill, teman-teman. Nah, soft skill itu apa sih? Soft skill itu adalah atribut di dalam diri teman-teman, di dalam diri kita semua, yang berkaitan dengan kemampuan interpersonal. Jadi, mungkin soft skill ini abstrak ya. Kalau misalnya technical skill kan obvious ya. Misal dulu di zaman industrialisasi yang tahun 1920-an gitu ya, yang zaman dulu mulai ada pabrik-pabrik besar gitu ya, kalau sejarah gitu, kan orang-orang itu ketika bekerja lebih, perusahaan itu lebih melihat bagaimana sih secara teknis kamu bisa menjalankan mesin segala macam, itu kan lebih teknis, simpelnya sih itu, tapi kan lebih kompleks lagi ya teknis skill sekarang. Tapi soft skill sekarang makin kesini itu makin penting. Kenapa? Karena soft skill ini lebih berkaitan dengan bagaimana teman-teman mengeksekusi suatu pekerjaan gitu. Misalnya teman-teman bekerja di dalam suatu grup atau kelompok gitu ya di perusahaan, ketika terjadi perbedaan pendapat, itu teman-teman gimana untuk menyampaikan pendapat teman-teman dan bersikap asertif terhadap perbedaan tersebut. Terus misalnya ada konflik gitu ya, gimana teman-teman mengatur emosi teman-teman biar tetap tenang gitu ya, biar tetap lancar dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi visinya teman-teman. Jadi soft skill itu balik lagi bagaimana skillnya teman-teman untuk perform suatu pekerjaan. Dan ini beda-beda ya di setiap orang gitu. Misal nih, aku punya skill komunikasi, Desi juga punya skill komunikasi. Terus public speaking, misalnya komunikasinya di public speaking ya. Desi yang sering banget bawain mini course, itu public speakingnya kayaknya udah 100 gitu ya. Mungkin aku masih belajar nih di angka 70. Jadi beda-beda di setiap orang, tapi soft skill ini tentunya bisa terus berkembang kalau kita berlatih ya. Alright. Nah, ini ada data yang bagus lagi nih teman-teman. Thank you dari tim Mentor For You sudah mengkurasikan juga dari LinkedIn Global Talent Trends Reports. Jadi, teman-teman tahu nggak sih faktanya bahwasanya 92% nih para perusahaan gitu ya dan para pegawai itu percaya bahwa soft skill itu memang matters as much as hard skills gitu. Kalau soft skill sendiri itu impact-nya cuma segini gitu ya, hard skill juga akan sangat sedikit gitu ya kalau misalnya tidak dibarengi dengan soft skill yang di tengah-tengah. Jadi ketika teman-teman growth secara profesional, penting banget untuk nurture kedua hal ini. Misalnya kayak di product management, teman-teman harus nurture juga kemampuan leadership teman-teman, kemampuan komunikasi teman-teman, di satu sisi dengan hard skills-nya teman-teman, gimana teman-teman mungkin memahami aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan product management gitu untuk mempermudah pekerjaannya. Jadi keduanya harus balance ya, gitu. Alright, nah di sini teman-teman, ada sedikit case study mengenai soft skill di workplace. Contoh nih, karena biar lebih kebayang gitu ya, biar lebih enak juga nih kita bareng-bareng belajarnya.
Misal di pekerjaan, yang contoh pertama, teman-teman ditugaskan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu dengan deadline yang mepet-mepet dan harus dengan kualitas yang sesuai standar gitu. Nah, di situasi seperti ini kita kan butuh nih kemampuan untuk time management tentunya, karena kan harus on time gitu. Tapi selain time management adalah bagaimana teman-teman mengatur energi, mengatur bagaimana teman-teman beristirahat gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai kalau misalnya teman-teman kurang terlatih gitu ya dalam hal soft skill, ya udah nggak apa-apa, aku begadang aja deh untuk ngerjain semuanya biar nanti besok semuanya selesai, atau misalnya menunda-nunda jadinya sistem SKS. Kita perlu ingat kan kita sudah semakin tua ya teman-teman gitu ya. Jadi makin perlu nih soft skill. Contohnya soft skill untuk manage energi. Jangan sampai nanti energinya jadi terlalu terporsir, teman-teman sakit-sakitan, burnout, stres, jadinya juga nggak maksimal pekerjaannya ketika berkolaborasi sama timnya teman-teman. Terus ada task management juga, prioritas kira-kira pekerjaan mana dulu nih yang harus aku selesaikan, A dulu atau B dulu, pertimbangannya apa, biar tepat waktu dan energinya bisa terserve dengan baik. Oke, lanjut. Ini yang kedua, aku kasih satu contoh lagi ya teman-teman untuk soft skill. Ini kita ngomongin soft skill kalau misalnya teman-teman diterima kerja gitu. Oh, sorry, bukan diterima kerja. Teman-teman itu membantu onboarding dari employee baru gitu. Nah, employee baru kan biasanya mereka akan banyak perlu beradaptasi ya dengan budaya perusahaan, dengan job desk mereka, dengan teman-teman satu timnya gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang sudah di dalam perusahaan gitu ya, sudah ada di dalam grup duluan gitu, kita juga butuh soft skill untuk empathy dan patience gitu. Jadi gimana kita kayak merefleksikan, oh aku juga pernah loh di posisi mereka, struggle-nya kayak gimana. Terus juga gimana sih rasanya kalau misalnya aku di posisi yang sama waktu itu, gimana sih respon-respon apa sih yang bisa, yang akan menenangkan aku biar aku tuh bisa beradaptasi dengan lebih nyaman ketika di awal aku bekerja gitu. Jadi soft skill-nya di sini ada empathy and patience gitu. Alright, nah itu ya teman-teman soft skill. Di sini aku mau sharing. Tadi kan kita udah membahas ya mengenai soft skill dan hard skills gitu ya, bahwa kombinasi keduanya itu sangat powerful dan sangat penting nih di perjalanan karirnya teman-teman gitu. Terus mungkin teman-teman juga jadi kayak ngerasa, oh iya penting ya, tapi aku harus mulai dari mana sih gitu ya. Terus kayak, aduh banyak banget nih hal-hal yang harus aku pikirkan. Ada soft skill ini, 1, 2, 3, terus hard skillnya aku juga 1, 2, 3, kalau misalnya aku mau switching career ke product management gitu. Nah, aku mau ngasih reassurance teman-teman, ini ada sebuah visualisasi gitu ya. Di sini kita lihat ada time, terus di sebelah vertikal ini growth gitu ya. Terus ada 3 fase nih, launch point, sweet spot, sama mastery. Nah, teman-teman, don't worry gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa sekarang itu kayak ngerasa, oh banyak banget ya, aku harus mulai dari mana, segala macam. Yang penting teman-teman memulai dulu. Teman-teman sedang ada di tahapan launch point. Wajar banget teman-teman ngerasa kayak perlu belajar banyak dan it's a good thing. Karena kalau misalnya teman-teman mau sampai ke sweet spot, itu teman-teman itu perlu banyak belajar nih. Dan struggle-nya memang akan di launch point dulu nih. Gitu. Akan banyak ikut kelas-kelas, misalnya kayak mini course ini, baca buku, nonton YouTube segala macam, dan itu adalah prosesnya. Dinikmati dan terus dikejar nih sweet spot sama mastery-nya.
Nanti kalau misalnya teman-teman tidak pantang menyerah gitu ya, terus belajar, yakinlah usaha tidak mengkhianati hasil, pasti teman-teman akan sampai ke sweet spot, sampai akhirnya ke mastery. Nanti kalau misalnya di mastery nih, misalnya kayak aku seorang psikolog gitu ya, di sini aku punya goal sebagai seorang psikolog itu ahli di bidang apa. Kebetulan aku memang seneng di psikologi karir gitu. Jadi ketika aku nanti bisa sampai ke tahapan mastery, tentunya aku bisa memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan psikolog-psikolog lainnya karena aku sudah mendalami psikologi karir ini secara lebih lanjut untuk klien-klienku. So, don't give up, embrace your journey, semangat. Teman-teman di sini juga yang nontonin sesinya juga aku yakin sedang berjalan bareng-bareng. Aku pun berjalan bareng-bareng sama teman-teman untuk sweet spot atau goals karir aku. Gitu. Alright. Nah, ini juga aku mau sharing. Mungkin dari teman-teman punya kecemasan atau banyak pertanyaan juga nih biasanya ya kalau misalnya yang mau memulai karir atau switching karir gitu. Aku tuh pengen memulai karir baru. Tapi satu pertanyaannya, ini terlalu telat nggak sih? Gimana kalau misalnya aku memulai karir di usiaku yang sekarang? Terus, aduh, gimana nih? Apa aku harus mulai dari nol banget nih? Kayaknya aku nggak punya apa-apa deh untuk memulai karir baru ini. Terus, gimana previous skill aku? Apakah terbuang sia-sia? Gitu kan? Nah, di sini aku suka banget deh portfolio map ini. Ini ngejelasin banget yang namanya transferable skills. Jadi kita boleh fokus ke ini ya. Nih, di sini ada product manager. Nih, ini contoh aja teman-teman. Product manager itu kerjanya apa sih? Product manager itu kan sebenarnya seseorang yang memastikan development sebuah produk gitu ya, dari perencanaan, pembuatan sampai akhirnya launching gitu. Nah, sebenarnya jadi seorang product manager itu apakah memang harus sesuatu yang harus didalami dari 10 tahun yang lalu gitu kan? Atau sebenarnya kita bisa mulai nih dari apa yang kita punya sekarang. Di sini nih ada nih, bisa contoh peer mentor. Kita coba bayangin, peer mentor itu kan biasanya orang yang memberikan mentorship ke teman-temannya, yang akan melihat teman-temannya ini bagus di mana, terus juga apa sih yang bisa dicapai oleh teman-temannya ini, dan memberikan direction, komunikasi. Oh, kamu kalau misalnya nih mau mencapai, let's say peer mentor dalam hal nilai di sekolah ya, oh kalau kamu di angka 80, mau angka matematika di angka 80 gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan gitu. Terus dia merencanakan gitu, dia udah sering banget nih merencanakan as a peer mentor. Itu kan skill project manager banget ya, komunikasi, leadership, koordinasi gitu. Jadi nyambung, itu transferable skills-nya. Terus juga misalnya nih, kayak Gen Z expert gitu. Kalau ngomongin project atau product manager gitu ya, ada project apa nih, misalnya projectnya berkaitan dengan Gen Z expert. Nah, itu kan kena banget nih empatinya, pemahamannya terkait produk tersebut, sehingga cocok banget untuk mendevelop produk-produk atau project-project yang berkaitan dengan Gen Z gitu. Jadi ini tuh skill yang, ini juga mengidentifikasi transferable skills ini juga skill yang bisa diasah terus ya teman-teman, harus banyak berefleksi dan banyak baca-baca gitu. Tapi aku yakin sih kalau misalnya teman-teman terus berusaha dan juga senang untuk mengulik-ulik ini, teman-teman bisa melihat ada banyak banget transferable skills yang bisa teman-teman ambil untuk your next career gitu. Oke, nah nih tadi sebenarnya aku udah banyak sih bahas tentang transferable skills ya. Jadi memang kita tuh nggak perlu kok memulai dari nol banget. Teman-teman kan ada seorang individu yang punya banyak pengalaman banget pastinya di hidup ini. Pengalaman ini aku tidak ngomong kayak bekerja di perusahaan aja ya. Berorganisasi, teman-teman itu volunteering, teman-teman itu membantu gitu ya seorang, bahkan misalnya seorang ibu rumah tangga gitu.
ibu rumah tangga itu nggak gampang loh. Banyak banget transferable skills-nya. Mengatur budget, terus juga mengatur holiday itinerary keluarga. Nah, itu tuh sebenarnya sesuatu yang transferable skills banget. Kalau misalnya kita bisa berefleksi dan juga perlu skill untuk mengapresiasi apa yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Jadi baik lagi transferable skills ini bisa ditemukan di mana aja. Teman-teman harus lebih aware, banyak berdiskusi sama orang-orang sekitar, dan jangan lupa mengapresiasi diri sendiri. Karena ini penting dan teman-teman bisa membawa transferable skill teman-teman ke berbagai role yang akan teman-teman tuju selanjutnya. Gitu. Oke, kita bahas sedikit dulu ya teman-teman nih, example of transferable skills. Kalau misalnya product management, sebenarnya ini semuanya product management banget sih transferable skills-nya. Contoh, communication skills gitu. Gimana teman-teman mengkomunikasikan suatu tujuan. Misal di sekolah atau organisasi dulu ada satu goals, jadi misalnya disuruh guru untuk gimana caranya semua anak-anak itu membuat satu acara amal gitu kan. Nah, di situ teman-teman ternyata punya role nih untuk mengkoordinasikan teman-teman yang lain, berbagai divisi untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Misal danus, teman-teman mengkomunikasikan, ini target keuangannya kayak gimana, terus teman-teman keep up dengan target-target tersebut dari waktu ke waktu. Itu kan communication skills. Terus juga teman-teman yang di divisi visual gitu kan, gimana teman-teman mengkomunikasikan nih konsep acaranya gimana biar posternya itu bagus gitu. Contoh ya communication skill. Satu lagi aku kasih contoh, misal leadership dan management skills. Nah, ini sesederhana mungkin dulu ketika di kelompok gitu ya, di kelompok belajar atau misalnya di perusahaan yang dulu teman-teman membawakan ide-ide baru, inisiatif-inisiatif baru. Terus teman-teman kayak volunteering nih, kayak aku mau deh untuk memanage ide aku ini gitu. Terus apa tuh yang teman-teman lakukan? Gimana teman-teman manage teammates-nya? Itu kan leadership dan management skills. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman explore lebih lanjut terkait dengan transferable skills ini. Oke, nah how to hone transferable skills. Nah, aku sering sih dapat pertanyaan dari klien ya, teman-teman. Ini aku sharing aja. Dan aku juga dulu sempet sih kebingungan terkait kayak aku nih bagusnya di mana gitu ya. Jangan-jangan aku nih kayaknya aku nggak punya skill apa-apa deh. Aku belum mencoba apa-apa gitu. Rasanya biasa-biasa aja nih yang aku kerjakan selama ini gitu. Jadi teman-teman, selain teman-teman itu perlu aware gitu ya terkait dengan usaha-usaha dan pencapaian yang sudah teman-teman capai di masa lalu gitu. Kalau misalnya teman-teman itu punya waktu lebih gitu ya dan energi, sebisa mungkin lakukan cara-cara untuk mengasah transferable skills ini. Jadi silahkan teman-teman itu lebih banyak lagi nih belajar kayak di tempat mini course seperti di Revolue ini, ikut bootcamp, terus juga coba explore hobi baru gitu ya, melakukan volunteering atau berbagai life experience lainnya. Karena skill ini butuh waktu ya, kayak otot juga. Kalau misalnya teman-teman nge-gym gitu ya, 1 bulan nggak kelihatan ototnya. Tapi kalau misalnya teman-teman gitu eager terus nih, balik terus ke gym 3 bulan, mulai ada otot, terus 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin teman-teman ngerasa sekarang belum terlalu ada, tapi percayalah kalau misalnya teman-teman terus asah, itu akan terus berkembang gitu. Jadi mindset-nya harus growth mindset terus ya. Alright. Nah, ini yang di bawah-bawah yang aku jelaskan tadi juga ya. Attending workshop, engaging in new experience, ke tempat baru juga mengasah ini juga sih skill-skillnya teman-teman. Oke, nah sembari aku meneruskan, boleh dong teman-teman, aku pengen tahu, karena transferable skills ini adalah sesuatu yang bisa terus diasah, boleh sambil komen di kolom chat, teman-teman ada rencana khusus nggak nih buat
mengasah transferable skills-nya teman-teman. Jangan-jangan teman-teman, aku juga pengen nyoba nih hobi baru karena udah dengerin tadi terkait bagaimana hone transferable skills, atau aku mau coba volunteering work or anything like that. Silahkan drop di kolom chat karena would be very happy to read your answer ya guys. Right, sembari teman-teman mendengarkan dan juga sharing-sharing di kolom chat, aku juga mau share tips ke selanjutnya. Tadi kan tips pertama nih, gimana mengasah transferable skills, banyak-banyakin pengalaman gitu ya, nyoba-nyoba hal baru. Yang kedua adalah yang penting nih, gimana teman-teman membangun professional networknya teman-teman. Nah, networking udah sering dengar juga kan ya. Networking itu apa? Intinya itu ya gak sekedar kenalan aja, kenalan dan juga teman-teman memberi value ke hubungannya teman-teman. Jadi nggak sekedar kayak, hai nama kamu siapa gitu kan, hai aku adalah seorang psikolog gitu. Tapi gimana teman-teman deepen the relationship dengan orang tersebut, be genuine gitu. Misal aku kenalan sama psikolog lainnya yang punya minat sama di bidang karir. Nah, aku biasanya sih nggak cuman kayak, halo aku Hanan, aku juga ini nih punya ketertarikan sama di bidang karir. Tapi kalau misalnya aku ketemu dia gitu ya, atau aku lihat postingan-postingan dia yang menarik, aku akan komen gitu, keren, menarik banget nih, aku juga tertarik terkait hal ini, aku juga pernah baca terkait ini gitu. Jadi be genuine untuk melakukan networking, bukan cuman kayak kenalan, sekedar kenalan, tapi juga menunjukkan ketertarikan pada orang yang kita ajak untuk networking gitu. Terus selain yang poin pertama, tadi aku ngejelasin redefine networking, terus itu helping others juga. Percayalah ketika kita melakukan kebaikan ya teman-teman, itu ketika kita tulus, itu nanti di satu waktu akan balik juga ke kita. Jadi kalau misalnya teman-teman enjoy melakukan sesuatu, terus melihat ada teman-teman yang membutuhkan hal tersebut, kenapa nggak volunteer untuk mencoba membantu gitu. Terus tadi beyond small talk, coba lebih intimate gitu ya, lebih dalam lagi, jangan takut untuk menunjukkan sisi teman-teman karena secara psikologi sebenarnya kita itu bisa terkoneksi ketika kita itu menunjukkan sisi yang justru sisi lemahnya dan vulnerable-nya kita sih teman-teman. Karena sebagai manusia kan kita bukan seorang yang perfect ya. Jadi ternyata secara psikologi kita bisa lebih akrab nih ketika lebih jujur terhadap vulnerability atau kekurangan kita gitu. Apa adanya aja, nggak usah yang kayak jaim banget gitu ketika networking. Tapi bukan berarti yang nyablak juga ya teman-teman. Disclaimer. Terus ke tips ketiga. Nah ini kan era branding banget nih. Ayo lakukan personal branding gitu ya. Misal aku pernah dengar dan aku setuju banget. Misal kamu adalah product manager, A adalah seorang product manager, terus B adalah product manager juga. Nah, A tidak melakukan personal branding, tapi sebenarnya dia lebih jago dari B, tapi B itu melakukan personal branding dengan bagus. Dan orang-orang kenal dia. Nah, itu orang-orang kan akan lebih ketika membutuhkan sesuatu gitu ya, project yang terkait dengan produk tertentu, dia akan langsung otomatis lebih ingat B dan akan lebih reach out B. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman bagus di suatu hal, jangan malu untuk menunjukkannya. Jangan nggak pede gitu. Selama itu positif, selama itu bermanfaat, ayo di-share ke teman-teman di sosial medianya atau di LinkedIn-nya gitu ya. Dan be genuine. Nih, ada tulisannya be genuine. Be genuine ini pastikan teman-teman tuh sharing sesuatu bukan cuman kayak aku pengen terkenal nih, aku pengen dikenal orang gitu, tapi genuine untuk bantu orang lain gitu. Di situ kalau misalnya teman-teman genuine itu akan terbangun brandingnya teman-teman, ada legacy-nya dan tentunya akan lebih terasa sih ke orang. Soalnya kalau misalnya nggak tulus tuh pasti kan kita kayak ngerasa, ih gimmick doang nih brandingnya, misalnya yang kayak prank-prank
Oh, nggak jelas misalnya kayak gitu, jangan kayak gitu ya teman-teman untuk personal brandnya. Right. Oke, last but not least, wow, tidak terasa sudah sampai ke sini. Aku mau encourage teman-teman dan reassure teman-teman, wajar banget kalau misalnya teman-teman ngerasa masih bingung atau kadang-kadang tuh kayak, aduh ini apaan sih gitu kan, kok banyak banget yang harus kupelajarin, atau misalnya kayak ragu-ragu untuk switching career atau memulai karir baru, itu wajar banget. Semua orang di dunia ini akan merasakan hal yang sama ketika memulai sesuatu. Tapi teman-teman harus ingat selalu bahwa ini adalah sebuah perjalanan gitu ya, bukan sesuatu yang sekali selesai dan teman-teman akan terus improve kalau misalnya teman-teman terus belajar, terus beradaptasi dan terus growth gitu. So you don't have to be 100% perfect gitu ya. Teman-teman jadi diri sendiri aja. Jadilah orang yang resilience, karena orang yang resilience itu adalah orang yang akan going far in this life ya. Dan the most important part is to start dulu nih, start dan being consistent about your journey. Oke, nah ini ada sedikit quotes dari Lemony Snicket. Kalau kamu menunggu sampai kamu tuh perfect gitu ya, kamu bisa semuanya, soft skill-nya udah bagus banget gitu, terus hard skill-nya bagus banget, itu nggak akan pernah terjadi ya teman-teman. Maksudnya kayak itu butuh waktu yang sangat-sangat lama. It will take the rest of your lives gitu. Jadi lebih baik mulai saja dan berproses seiring dengan berjalannya waktu. Gitu. Alright, that's all from me for now. Oke, sip. Luar biasa. Thank you so much Kak Hanan tadi udah berbagi nih bareng sama teman-teman. Aku bisa ngeliat banget di live chat box sepertinya teman-teman pada sibuk memperhatikan dan mencatat nih untuk sesi materi ini. Dan aku juga mau remind nih bahwa di akhir nanti kita akan ada sesi Q&A bareng nih Kak Hanan. Jadi sekarang Kak Hanan boleh istirahat dulu sejenak, kita ketemu lagi di sesi Q&A ya Kak. Siap. Thank you. Oke, siap Kak. Nah, teman-teman, mungkin aku juga sedikit mau nambahin nih gimana sih Revoyu itu akan membantu kalian dalam professional growth kalian. Jadi di sini teman-teman, selama nanti journey kalian di Revoyu, kalian itu akan didampingin oleh yang namanya support system nih guys. Support system di Revoyu itu ada apa aja sih? Ada industry expert, di mana nanti selama proses pembelajaran kalian akan didampingin oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Terus kemudian juga tentunya mereka bisa kalian tanyain ya seputar mungkin product management yang kalian juga kurang paham. Ada juga mentor yang nantinya akan membantu kalian nih dalam proses kalian nanti belajar dan maupun dalam proses kalian dalam perjalanan pencarian kerja. Dan ada juga like-minded peers ya, atau di mana di sini nanti kalian akan dimasukkan ke grup dan juga yang di mana di sini tuh isinya orang-orang yang punya semangat belajar dan kemudian juga punya rasa ingin belajar yang sama seperti kalian nih, gitu teman-teman. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin nih, jadi kalau kalian join ke Revoyu dan mengikuti program yang 6 bulan, setelah 3 bulan pertama kalian mempelajarin seputar product management di program di 3 bulan berikutnya, kalian akan tergabung ke yang namanya Revoyu Next. Di Revoyu Next ini banyak banget fasilitasnya teman-teman. Ada job seeking, di mana nanti Revoyu akan mensupport kalian dalam perjalanan pencarian karir kalian melalui CV atau profile building, portfolio crafting, networking tips, salary negotiation, dan tentunya masih banyak lagi. Ada juga yang namanya mock-up interview, di mana mock-up interview sendiri nanti akan membantu meningkatkan kemampuan interview dan rasa percaya diri kalian dengan mock-up interview yang akan didampingin oleh expert nih, yang dimana kalian bisa menerima feedback tentunya untuk membuat kalian jauh lebih improve. Ada yang namanya virtual internship, di mana Revoyu sendiri akan menyediakan pengalaman melalui case study dan simulasi-simulasi mendalam untuk mengasah pemahaman kalian untuk menangani problem yang kalian nanti akan hadapi di dunia kerja. Nah, untuk perusahaan-perusahaannya sendiri itu ada Telkom, Bank Neo-commerce, Save the Children Indonesia, dan masih banyak lagi ya. Terus kemudian juga ada yang namanya mentoring session, di mana Revoyu sendiri akan membantu journey perjalanan pencarian karir kalian dengan karir coaching dan pelatihan-pelatihan secara komprehensif dan tentunya masih banyak lagi nih guys.
Nah, di sini aku juga mau nginfoin kalian nih, untuk kalian elevate your professional experience with virtual internship. Seperti yang tadi aku mungkin sudah mention sebelumnya, di mana kalian bisa merasakan nih hands-on learning with real company. Jadi kalian bisa belajar bareng yang nantinya juga akan mendapatkan case study based on real company ya teman-teman. Dan di mana di sini kalian bisa men-tackle industry challenges with rounded support. Jadi kalian nanti akan diberikan case yang nantinya kalian akan ditantang nih untuk mengerjakan case tersebut, dan kalian tenang aja karena kalian nggak akan sendiri, karena kalian akan didampingin mentor yang akan mendampingin kalian nih. Jadi kalian nanti proses waktu pembelajaran ini akan jauh lebih lancar. Terus kemudian juga kalian bisa mendapatkan direct feedback dari company representatif nih teman-teman. Jadi setelah kalian mengerjakan challenge-nya, kalian nanti bisa presentasi langsung ke company representatif dan kalian bisa mendapatkan feedback yang bisa membuat kalian jauh lebih improve nih. Nah, company-nya ada apa aja? Ada Zurich, Goto, Self the Student Indonesia, Telkom Indonesia, dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman. Nah guys, di sini aku juga mau nginfoin kalian nih, untuk kalian. Nah, setelah perjalanan kalian di full stack udah selesai, kalian nggak akan berhenti sampai sini aja. Karena kalian akan bergabung ke yang namanya Revoyu Community, di mana kalian nanti akan bareng-bareng nih sama ribuan alumni yang dengan background berbeda-beda, kalian bisa exchange insight dan value. Nah, di sini kalian juga bisa connect nih, ketemu offline bareng sama Revoyu alumni dari beberapa kota ya, dari berbagai macam kota. Terus kemudian juga kalian bisa tergabung ke Revoyu Club, di mana kalian bisa connect, belajar bareng, atau mungkin bisa discuss bareng nih mengenai kerjaan kalian bareng nih dengan orang-orang yang punya background yang sama seperti kalian. Terus kalian juga bisa memperluas connection kalian dan enhance pengetahuan kalian melalui exclusive conference yang dimana ini diadakan tahunan ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketemu para alumni dan expert yang juga datang dari berbagai macam background. Terus kemudian juga kalian bisa unlock nih countless career and networking opportunities melalui Revoyu Exclusive Alumni Slack Channels. Nah, Slack Channels ini adalah platform komunikasi yang digunakan oleh alumni Revoyu, di mana di sini nanti kalian bisa mendapatkan informasi mengenai networking, terus kemudian job seeking, ada juga yang mungkin kalau kalian ingin berdiskusi bareng sesama alumni itu juga bisa banget loh teman-teman. Dan kalian bisa kepoin lebih lanjut mengenai Revoyu Community di link yang ada di layar kalian, atau nanti akan dibantu Mimin Revoyu di live chat box ya teman-teman. Oke, nah nggak sadar kita udah sampai Q&A session nih. Jadi mungkin kita langsung aja panggil kahanannya untuk Q&A session yuk. Halo Kak, apakah udah ready nih untuk sesi Q&A? Ready? Sipo. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk nih ke pertanyaan pertama, di mana di sini udah ada Anonymous. Kak, ada rekomendasi buku yang bisa digunakan untuk self improvement nggak ya? Wah, menarik nih. Kira-kira ada nggak sih Kak? Menarik. Ada dong, banyak gitu. Karena kita ngomongin sweet spot tadi sebenarnya Good to Great itu bagus loh teman-teman untuk didalami lebih lanjut biar lebih kena ya konsep sweet spotnya tadi itu. Jadi belajar itu kan harus berulang-ulang ya. Jadi aku highly recommend teman-teman yang mau switching career atau memulai professional karirnya gitu ya, professional career growth-nya untuk membaca buku Good to Great tadi ya. Untuk Anon dan teman-teman yang lainnya juga yang punya minat yang sama untuk terus belajar gitu. Terus mungkin aku juga mau merekomendasikan untuk Anon ini self improvementnya itu bisa dibalance juga dengan membaca buku terkait mindfulness. Aku suka banget buku merekomendasikan sama klien aku itu Things that you can only see when you slow down. Aku yakin mungkin teman-teman di sini juga pernah baca karena cukup populer ya. Menurutku itu bagus banget untuk dibaca biar teman-teman itu ketika melakukan journey profesionalnya itu tetap bisa balance, menenangkan diri atas segala ketakutannya teman-teman, kecemasannya untuk mungkin kegagalan atau kayak ngerasa capek gitu ya. Jadi itu bisa ngasih banyak banget tips-tips buat teman-teman yang pengen melakukan self improvement khususnya di karir dan professional growth-nya. Itu kali ya, guys. Oke, thank you so much Kak. Boleh dicatat nih tadi untuk book recommendation-nya. Tapi aku mungkin boleh nambahin sedikit juga nggak sih Kak? Boleh dong. Boleh. Oke, nah
Jadi teman-teman juga bisa banget nih untuk baca yang judulnya itu Atomic Habit. Oh, Jadi itu bisa wah. ngebantu kalian untuk membangun habit kalian. Terus Ya, kemudian juga ada The Mountain Is You. Itu kalian juga boleh cari banget nih teman-teman. Nanti akan dibantu oleh Mimin Revoy ketik di live chat box ya. Itu membantu kalian untuk improve nih. Kita lanjut Kak ke pertanyaan kedua yaitu dari Anonymous. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri karena masih suka minderan dengan kemampuan diri sendiri dan dampaknya jadi negative thinking terus, selalu gagal tes. Wah, ini gimana ya. nih, Kak? Ini masalah pribadiku juga. Thank you ya, Anon. Aku yakin juga teman-teman di sini experience the same things ya untuk kepercayaan diri, terus masih banyak minder juga gitu. Dan wajar banget kalau misalnya, terutama ketika memulai sesuatu. Bahkan ketika kita sudah terjun di bidang tersebut, semakin kita tahu faktanya, gitu ya teman-teman, kepercayaan diri kita juga tetap akan kayak ada rasa ragu-ragunya gitu. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah teman-teman perlu dan harus aware dengan perjalanan yang sudah teman-teman lakukan gitu. Wajar banget kalau misalnya kepercayaan diri ini menjadi sesuatu yang mungkin menurun atau teman-teman jadi minderan terus karena teman-teman itu sedang berproses gitu. Sangat baik dalam proses ini teman-teman memposisikan diri itu bukan yang kayak aduh kenapa sih aku minder terus? Oke, aku pasti bisa, aku pasti pede. Nah, aku mau highlight di sini. Kenapa itu sebaiknya tidak dilakukan? Karena kita sering salah kaprah mengenai self talk. Self talk itu kita berpikirnya kita tuh pede kalau misalnya kita fake it till I make it. Aku bisa, aku pede, aku pede, aku pede. Tapi kerasa nggak sih ketika teman-teman mempressure kayak aku gini, aku gini, kok rasanya tuh nggak kena ya di hati teman-teman. Tetap aja rasanya minder, tetap aja rasanya nggak pede gitu. Karena ternyata secara psikologis self talk itu lebih baik dilakukan kalau teman-teman memposisikan sebagai orang kedua. Posisikan diri teman-teman sebagai misalnya pasangannya teman-teman. Kalau misalnya pasanganku, temanku, sahabatku mengalami hal yang sama seperti aku, apa yang akan kukatakan padanya? Jadi lakukan self talk dari posisi orang kedua. Misal, contoh aku misalnya pernah gagal dalam ujian untuk beasiswa. Waktu itu kan aku kayak oh nggak apa-apa, kamu bisa di kesempatan selanjutnya. Tapi itu rasanya tidak menenangkan. Ternyata later on I understand bahwa sebenarnya yang bisa aku katakan itu adalah, Nan, kamu sudah bekerja dengan sangat baik, kamu sudah meluangkan waktu selama 2 jam, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk membeli buku-buku itu, menjawab-jawab pertanyaan yang ada untuk tes beasiswa tersebut, kamu sudah melakukan yang terbaik, tidak apa-apa, kamu boleh berterima kasih pada diri sendiri dan mari kita coba lagi. Nah, jadilah teman untuk dirimu sendiri ya dalam proses membangun kepercayaan diri ini. Self talk-nya itu posisikan dirimu seperti temanmu, lakukan secara compassionate gitu. Itu kali ya tipsnya, Des. Oke, wah menarik banget nih teman-teman. Siapa nih yang masih suka overthinking, terus habis itu ngomong-ngomong jelek nih tentang dirinya sendiri, ini boleh banget diterapin ya teman-teman, self talk gitu ya Kak ya. Self talk. Sip, Bukan kita aku ya, bukan aku tapi posisikan kamu sebagai temanmu sendiri. Gitu. Biasanya kamu lebih akan baik ke dirimu sendiri. Wah, ini insightful banget nih. Aku juga mungkin bisa menerapkan nih ke Ya, kehidupan aku aku pun masih pribadi belajar. juga. Ya, ya. Oke, semangat teman-teman. Kita lanjut lagi nih Mat, Kak ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Sebagai introvert, bagaimana cara memperluas networking? Karena kadang udah males duluan nih basa-basi atau ngontak temen lama. Kira-kira gimana ya Kak hmm, mengenai ini? ya gimana ya? Ini aku juga kebetulan ambivert menuju introvert sama sih. Oke, thank you ya Andan pertanyaannya ini menarik sih. Bener sih, aku juga berefleksi
suka mager juga ya reach out ke teman-teman yang lama. Tapi jangan biarkan kemalasan kita ini menghalangi kita untuk melakukan networking. Kita harus mindful, balik lagi mindful. Tujuanku ini apa sih kayak gitu kan? Apa sih goalsku di dalam hidup ini gitu? Dan kita pun harus aware bahwasanya kita tuh nggak bisa mencapai tujuan kita dengan diri kita sendiri. Pasti ada peran orang lain. Makanya networking itu sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya lagi malas gitu ya, reach out ke teman dulu. Tapi aku juga kurang tahu sih Anon ini apakah punya pengalaman buruk atau enggak, mungkin di masa lalu dengan teman-teman tersebut. Selama misalnya teman-temannya itu masih positif, tidak ada hal-hal yang negatif yang buruk, mari tetap jaga tali silaturahmi gitu. Walaupun malas, ayo yuk latihan. Ini kan juga soft skill sebagai bentuk dari mengasah soft skillnya teman-teman. Terus juga nggak cuman ke teman lama loh, misalnya teman-teman di LinkedIn gitu kan, teman-teman lihat postingan yang menarik, leave comment gitu, perkenalkan diri teman-teman melalui direct message LinkedIn. Jadi caranya itu banyak banget, be kreatif, coba terus sampai teman-teman ahli nih dalam melakukan networking. I believe in you, Anon. Yuk kita bareng-bareng on the skill of networking. Yeay. Bisa diterapin ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan aku boleh berbagi juga, kalian kan Boleh, sekarang pastinya udah punya sosmed ya Kak ya. Itu boleh betul. banget loh mungkin nge-reach out dengan cara sebatas nge-react story. Mungkin story Instagram atau mungkin Ya, story WhatsApp. Itu boleh banget. Terus kemudian juga bisa banget dengan cara mungkin sapa-sapa, hai apa kabar gitu-gitu. Itu boleh iya, banget loh guys. betul-betul. Iya, Sip. sip, Kalau gitu kita mantap. lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Kalau usia 24 sampai 27 itu baiknya konsisten kerja yang self improvement oriented atau money oriented ya Kak? Kadang dapat kerja yang bisa bawa self improvement tapi salary-nya kecil nih. Ini udah mulai Menarik, serius nih topiknya Kak. Kira-kira gimana ya Kak? menarik, menarik. Iya, aku thank you ya pertanyaannya. Ini juga aku banyak berefleksi loh di usia 24-27 kemarin terkait pertanyaan ini dulu. Menurutku itu kalau kita balikin ke sweet spot tadi ya teman-teman. Being idealist is important karena itu bensinnya teman-teman untuk terus bergerak dan mendalami satu bidang, tapi realistis juga penting. Jadi menurutku step pertama yang perlu dilakukan misalnya di kondisi seperti ini adalah mengukur dulu nih teman-teman itu secara keuangan gitu ya, butuhnya berapa sih gitu. Butuhnya berapa yang cukup untuk menghidupi teman-teman. Kita tuh harus punya ukuran cukupnya masing-masing karena kalau misalnya ngomongin finance ya salary akan selalu kurang atau akan apa ya, kalau akan selalu lebih kayaknya enggak sih, akan selalu kurang ya teman-teman kalau misalnya kita nggak mindful dengan diri sendiri. Jadi ukur dulu nih basic necessity teman-teman itu berapa, terus refleksikan kayak pekerjaannya itu, oh berarti aku butuh minimum salary-nya itu berapa. Uh, Enggak yang, tapi harus realistis ya teman-teman, bukan yang kayak misalnya contoh ini aku dulu fresh graduate, kan nggak mungkin aku kayak pengen langsung 25 juta gitu, harus realistis, harus banyak-banyak tanya-tanya teman-teman juga, terus juga cari-cari data dan diukur dengan kebutuhan pribadi. Nah, baru dari situ teman-teman sudah tahu nih angka yang sesuai buat teman-teman bisa realistis hidup gitu ya. Itu baru teman-teman melihat oh aku butuhnya segini. Nah ini ada pilihan-pilihan pekerjaan nih yang sesuai dengan passion dan hal-hal yang ingin aku dalami lebih lanjut gitu. Jadi balance gitu, kebutuhan pribadi cukup, tapi bukan yang cuman ngejar uang aja gitu, karena kita kan hidup bukan tentang uang aja ya, banyak memori yang harus kita buat, terus juga orang-orang yang satu visi yang harus kita temuin, dan sharing berbagai hal lainnya. Jadi harus balik lagi dijawab sweet spot-nya tadi ya, yang 3 pertanyaan itu.
pasti kebayang nanti pekerjaan apa yang pas untuk menyeimbangkan keduanya. Oke, wah sip, luar biasa. Thank you so Ya, much, semoga membantu menjawab pertanyaan dari Anonymous ya. Kita lanjut lagi nih Kak, ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous lagi. Kak. Bagaimana tanggapan Kakak dengan istilah toxic positivity di saat ingin ambis dengan bidang kerjaan yang ingin dituju, sedangkan sadar bahwa prosesnya panjang dan tidak mudah? Ini Hmm, kira-kira gimana ya Kak ya? benar. Ini adalah toxic positivity di saat ingin ambis dan dengan bidang kerjaan yang dituju, sedangkan sadar bahwa prosesnya panjang dan tidak mudah. Aku sebenarnya mungkin ini toxic positivity-nya dari mana dulu nih ngelihat angle-nya gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman mau ambis di bidang pekerjaan yang pengen teman-teman tuju gitu ya, itu kalau yang penting sih teman-teman itu realistis gitu kan, mengukur kapasitas, balik lagi soft skill, time managementnya teman-teman cukup atau enggak, energinya teman-teman cukup atau enggak, dan yang harus aware, orang suka lupa adalah kehidupan itu bukan cuma tentang kerjaan. Kehidupan itu tentang pekerjaan, relasi teman-teman yang perlu di-nurture dengan keluarga, dengan pasangan. Life is about recreational activity. Gimana teman-teman bersenang-senang gitu ya. Jadi hidup tuh banyak warnanya gitu. Jadi sebisa mungkin kerjaan itu boleh ambis tapi harus tahu batasannya juga gitu. Jangan sampai teman-teman terlalu memporsir tenaga dan waktunya teman-teman karena ingin mencapai sesuatu yang perfect banget gitu dan mengorbankan mental health-nya teman-teman. Karena aku di sini psikologi ya, aku psikolog ya. Jadi aku mau menjawab ke Anon ini untuk selama itu balance gitu ya, nggak cuma kerjaan aja, itu nggak akan jadi toxic positivity sih, gitu. Berefleksi lagi nanti. Gitu deh sih. Thank you Kak Hanan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini udah ada dari Anonymous lagi, Kak, aku Yes. tuh sebenarnya punya kemampuan dan punya potensi, tapi sering Hmm. minder. Gimana ya cara menyingkirkan pikiran negatif yang menghambat kita berkembang? Ini suka Hmm. banget nih biasanya orang-orang suka begini nih, Kak. Gimana ya cara nyingkirin Ya. ini? Oke. Ini pertanyaan menarik. Um, aku mau share. Jadi gini, pikiran negatif, pikiran positif itu gak ada yang jelek selama tidak berlebihan gitu. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan, contoh nih jadi sering minder, itu kan jadi menghambat kamu ya untuk berkembang gitu. Karena kamu jadi kayaknya nih si Anon ngerasa punya kemampuan tapi jadinya ragu melangkah gitu. Nah, untuk pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya kalau di psikologi, as a psikolog kita belajar bahwa setiap pribadi kita ini punya kecenderungan masing-masing untuk coping strateginya atau bagaimana memandang suatu masalah, memandang dunia ini. Ada yang punya kecenderungan lebih ke pikiran-pikiran yang negatif, mudah minder gitu. Ada yang mungkin dia minder tapi dia resourceful. Jadi dia kayak, oke, aku minder, apa sih yang bisa aku lakukan untuk tackle isu ini. Nah, saranku adalah kalau misalnya kamu sering minder gitu, coba deh kamu berefleksikan. Kamu tulis, emang apa sih yang kamu takutkan gitu. Misal kamu mau public speaking, aku takut deh, kayaknya nanti aku pasti disangkanya gini 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 gini, pasti orang tuh mikirnya gini gini gini. Nah, itu coba kamu tanyakan ke diri sendiri, apa sih buktinya bahwa pikiran kamu itu benar? Cari apa sih buktinya dan apa sih hal-hal yang uh, yang mendukung pikiran kamu. Coba kamu cek deh, apakah sebenarnya perasaan minder kamu tuh realistis atau enggak. Jangan-jangan biasanya nih ketika kamu sudah cari bukti-buktinya yang mendukung dan tidak mendukung,
kamu bisa lebih realistis nih melihat, apakah sebenarnya hal-hal yang kutakutkan ini akan beneran kejadian atau sebenarnya aku ini sedang sering merasa terlalu berlebihan gitu. Jadi coba tanyakan ke diri sendiri, masa iya sih hal-hal yang kutakutkan itu akan terjadi? Apa sih buktinya itu akan terjadi? Apa buktinya itu tidak akan terjadi? Setidaknya itu biasanya bisa mengurangi sih keminderan atau ketakutan tertentu terkait dengan tampil untuk dilihat oleh orang-orang banyak. Itu kali ya, aku kalau ngejawab sesuatu sukanya yang konkret-konkret gitu, kayak ngapain gitu, apa yang bisa dijawab, apa yang bisa dilakukan. Hopefully it helps ya, teman-teman. Oke, berarti ini juga bisa diterapkan juga seperti yang tadi pertanyaan di awal, yaitu self talk itu ya, Kak, ya? Bisa juga, bener banget. Wih, Desi keren. Udah ini ya, mau mencoba self talk itu bener banget. Self talk tadi juga bisa banget dilakukan. Oke, wah luar biasa nih teman-teman, nanti malam boleh dipraktekin langsung ya, Ya. biar nggak lupa nih atau hangus ilmunya. Betul Mm-mm. sekali, kita mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana di sini udah ada pertanyaan dari Anonymous lagi nih. Kak, gimana caranya agar perfeksionis dan overthinking nggak menghambat kita, tapi malah bisa menjadi kelebihan kita? Ini pertanyaan unik banget nih Kak, kira-kira gimana ya cara Iya ya. merubah? Iya. Ini perfectionist dan overthinking ya. Apa yang bisa menjadi kelebihan kita? Aku mau katakan sama Anon, jadi gini, nggak ada hal negatif, kayak negative thinking atau positive thinking itu tidak ada yang jelek atau tidak ada yang lebih baik selama porsinya itu cukup itu. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman seorang perfectionist atau overthinking gitu ya orangnya, harus bisa tidak berlebihan gitu. Karena apa? Kalau misalnya perfectionist sama overthinking berlebihan, itu dampaknya adalah teman-teman jadinya takut mencoba gitu. Aku pernah baca, aku nih membekas banget sih kalau nggak salah di bukunya Malcolm Gladwell, aku nggak tahu pronunciation-nya benar atau enggak. Jadi dia bikin satu eksperimen, ini menurutku menarik banget. Kelompok A sama kelompok B diberikan satu tugas yang sama. Kelompok A, mereka itu disuruh untuk selalu melakukan trial and error sampai waktu deadline ditentukan itu tercapai gitu ya. Misalnya tanggal 1. Sedangkan kelompok B ini, mereka itu disuruh untuk melakukan riset dulu nih sebelum mengerjakan proyeknya. Jadi mereka tuh riset terus sampai akhirnya waktunya itu mungkin sekitar seminggu sebelum tanggal deadline, mereka baru mengerjakan. Sedangkan yang A ini trial and error terus, dapat feedback terus, dapat masukan terus. Di akhir project ini, ternyata kelompok A itu projectnya jauh lebih baik daripada teman-teman yang berusaha untuk perfecting their project. Nah, ini insightful banget buat aku, karena dulu aku juga orangnya perfeksionis banget, tapi ternyata being perfectionist itu ternyata bisa dikalahkan oleh orang yang tidak pantang menyerah dan terus resilience mencoba trial and error. Jadi menurutku ya, perfeksionis boleh, tapi jangan berlebihan, jangan lupa untuk terus mencoba dan konsisten untuk trial dan error gitu sih kalau dari aku. Thank you Kak Hanan. Balik lagi berarti untuk sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Yes. ya selama masih bisa dikontrol gitu. Berarti ini Yep. masih bisa dijadikan sebagai kelebihan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini udah ada dari Anonymous lagi nih. Kak, gimana waktu baca buku self improvement itu malah nggak bikin kita down karena jadi merefleksikan isi buku ke diri bahwa kita nggak seperti di buku. Wah, ini kira-kira gimana ya Kak mengenai ini? Ini mungkin masih relate sama yang tadi pertanyaan di awal nih Kak. Ya. Oke, sip sip sip. Nah, ini pertanyaannya menurutku bagus banget sih. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman itu belajar sesuatu yang baru, ketika seseorang itu misal nih ke psikolog memulai konseling gitu ya, banyak kok yang nanya, mungkin bisa juga nih kayak Anun ini ya membaca self development book kok kayak rasanya itu down gitu.
itu banyak dialami oleh orang-orang. Kenapa? Karena kita itu memang pertama ketika belajar sesuatu hal atau mencoba sesuatu hal, kita tidak bisa lepas dari perasaan tidak nyaman gitu. Ketika kita merasa tidak nyaman, sebenarnya yang perlu kita sadari adalah bahwa kita itu sedang berproses menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Jadi, kalau misalnya memang kamu merasa down ketika membaca buku self improvement, itu coba di-embrace perasaannya gitu ya. Nggak usah dipaksain kayak aku harus, misalnya kamu udah ngerasa down gitu ya, baca. Coba istirahat dulu sejenak gitu ya. Coba kamu refleksikan, kenapa sih aku ngerasa down? Apa sih hal-hal di dalam diriku yang aku merasa kurang banget setelah membaca buku tersebut. Coba kamu beri waktu diri kamu sendiri untuk memproses self development book tersebut ya. Lakukan self talk seperti tadi. Kamu bisa bilang kayak, oh misal aku kasih contoh ya. Oh, kamu misalnya self development tuh misalnya kayak contohnya Desi tadi Atomic Habits ya. Itu aku pernah baca sih terkait dengan gimana teman-teman bisa lebih baik 1% setiap harinya. Misal nih, di Atomic Habits konsepnya jadi teman-teman tuh malah kayak ngerasa, aduh 1% lebih baik, tadi pagi aja aku bangunnya jam 9 pagi, terus aku telat masukin tugas aku ke dosen, misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya sudah ada perasaan-perasaan seperti itu, coba istirahat sejenak, kan rasanya nggak nyaman ya. Terus refleksikan, terus lakukan self talk. Oh, kamu tadi merasa tidak nyaman ya, kamu menyesal nih karena tadi kamu melakukan kesalahan tadi pagi. Ya udah, terima kasih ya sudah menyadari kekurangan dirimu dengan perasaan tidak nyaman ini. Berarti kan kamu merasa ada yang harus diimprove di dalam dirimu. Yuk kita bareng-bareng improve gitu. Jadi berikan ini sih ruang bagi diri kamu untuk merasakan emosi tersebut. Itu wajar dirasakan, banyak yang merasakannya. Kamu nggak sendirian, dan itu tadi, berbaik hatilah dengan dirimu sendiri ketika berproses dalam mencapai sesuatu. Gitu. Ada aku. Luar biasa Kak Hanan, itu tadi adalah pertanyaan terakhir nih dari sesi malam ini. Jadi untuk Yes. teman-teman semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakilin kalian semua ya. Nah sekarang kita bisa lanjut nih Kak ke sesi berikutnya. Jadi mungkin dari yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng gitu. Kayak teman-teman di sini aku ngelihat nih kalau concern dari teman-teman selama mini course Oke. ini, aku ngelihat ada beberapa concern seperti mungkin bahasa Inggris, bingung untuk memulai, nggak punya pengalaman, usia, lingkungan kurang mendukung, takut mulai dari nol, kurang pede, gaptek, background, dan masih banyak lagi nih teman-teman yang sedang hadapin gitu ya untuk concernnya. Nah di sini dari tim Revoyu sendiri juga udah ngelihat nih ada beberapa concern yang mungkin menonjol banget nih Kak Hanan, mulai dari bingung untuk memulai. Nah dari sini kita mungkin bisa bahas satu-satu kali ya Kak Hanan Ya, mengenai concern-concern yang sering dihadapi oleh teman-teman Revoniers nih. Kalau ya. untuk bingung untuk memulai, kira-kira gimana sih Kak untuk memulainya gitu yang benar itu gimana? Sesimpel jawabannya memulai. Kurang inspiratif ya guys. Jadi gini teman-teman, balik lagi kalau aku sih selalu mengingatkan perasaan-perasaan tidak nyaman itu adalah sesuatu yang wajar terjadi di dalam hidup. Bahkan ketika teman-teman berusia, nanti kita kalau misalnya udah tua sekalipun ya, umur 70, 80, ketika kita memulai sesuatu pasti akan ada emosi-emosi yang tidak nyaman. Merasa bingung, merasa takut, merasa aduh cemas banget nih, takut gagal. Bahkan aku ini pas pertama ini mau sharing di sini aku takut banget, bingung kayak, ih gimana nih, bisa nggak sih aku ngejalaninnya gitu ya. Jadi wajar banget untuk merasa bingung untuk memulai, di-embrace saja perasaannya, dipeluk perasaannya, berbaik hatilah dengan dirimu sendiri gitu ya dalam melakukan switching career. Dan kalau misalnya nih teman-teman kan peserta ini ya, product management mini course gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nih setelah serangkaian mini course ini sangat tertarik dengan product management gitu, ini mungkin FOU bisa jadi jawabannya teman-teman untuk mendalami product management karena secara kurikulum itu memang beginner friendly. Aku pun sebagai karyawannya Revoyu gitu ya,
aku sering explore materinya product management gitu, karena ngerasa itu tuh relate sama kerjaan aku juga sih sebagai seorang psikolog, dan ini dari aku sendiri itu lumayan enak untuk mengikuti materialnya. Jadi itu sih kalau secara soft skillnya, embrace the negative feeling, the uncomfortable truth. Tapi teman-teman harus tetap memulai dan jangan biarkan negative feeling itu menghalangi teman-teman untuk melakukan hal yang akan bermanfaat ke teman-teman ke depannya. Itu kali ya, Des. Oke, luar biasa. Lanjut nih Kak, di sini udah Ya, ada yang menonjol juga yaitu lingkungan kurang mendukung. Kalau misalkan ya, seperti ini kira-kira case-nya kayak gimana ya Kak untuk menanganinya gitu? ya, ini menarik banget. Nah, teman-teman, memang aku sendiri itu pas ambil profesi psikologi gitu ya, S2-nya itu mostly melakukan riset di social support. Nah, di dukungan sosial. Jadi memang lingkungan ini sangat penting ya teman-teman buat kita grow gitu. Kita itu bisa sehat secara mental, sehat secara fisik ketika ada lingkungan yang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ingin nih mencapai suatu hal gitu ya, untuk ingin berkembang di suatu bidang, sangat penting untuk mencari lingkungan yang mendukung biar teman-teman mental health-nya bagus, terus juga jadi lebih termotivasi gitu. Sepenting itu social support, sampai kita nanti tua, social support itu harus selalu ada di dalam diri teman-teman gitu ya, di sekitar teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar, misalnya di professional growth ya, usahakan ketika teman-teman belajar soft skill baru atau technical skill baru, carilah lingkungan yang supporting teman-teman. Gabunglah grup-grup dengan minat yang sama, yang bersemangat juga nih. Misalnya ini kan product management ya, product management, terus teman-teman ngerasa communication skill-nya itu masih bisa dikembangkan, gabunglah grup-grup seperti itu, mungkin di Instagram atau di grup Telegram itu kan banyak. Uh, Kelilingi diri teman-teman dengan lingkungan yang mendukung gitu ya, jangan sampai teman-teman stuck di lingkungan yang kurang mendukung, jadinya teman-teman stuck juga padahal potensinya sangat bagus. Terus juga aku mau sharing juga kalau misalnya teman-teman pada akhirnya ini tertarik ya di program Revoyu, kita memang sebenarnya membangun ekosistem yang sebisa mungkin bisa support our students gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung gitu dalam belajar gitu ya, kita punya tim lead yang bisa teman-teman tanyain terkait dengan material yang teman-teman tidak pahamin. Terus juga ada mentor yang bisa diajak untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan product management juga. Jadi di sini sih Revoyo pengen menjawab kebutuhan terkait growth-nya teman-teman juga ya, in terms of social support itu tadi. Gitu, Des. Thank you, Kak. Nah, Yep. mungkin tadi juga masih relate seperti yang tadi aku sudah jelaskan, di mana di Revoyu juga nanti kalian akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga punya motivasi dan semangat belajar yang tinggi juga nih sama seperti kalian. Kita lanjut, Kak. Di sini ada gaptek nih. Kalau gaptek gimana ya, Kak? Wah. Nah, itu aku banget, Des. Jadi teman-teman, aku sebelum ini live ini aku juga belajar juga gitu ya untuk mengurangi kegaptekanku. Tapi gini teman-teman, teman-teman tuh nggak sendirian ketika belajar sesuatu atau teknologi baru gitu ya. Jangan lupa untuk reach out ke teman-teman sekitar gitu, nanya-nanya, jangan malu lah untuk bertanya terkait hal-hal yang menjadi kebingungannya teman-teman gitu. Kalau misalnya nanti concernnya itu gaptek juga yang berkaitan dengan program di Revoyu, itu kan balik lagi tadi aku sempat mention, Desi juga mention, kita tuh ekosistemnya tuh sudah sangat komprehensif, ada yang namanya team lead, ada yang mentor, ada teman-teman sekelompok kalian yang bisa kalian tanyain kalau misalnya bingung-bingung nih klik mana nih gitu kan, kalau ketika ngerjain assignment atau project gitu. Jadi no worries lah itu. I believe teman-teman resourceful untuk menyelesaikan kendala tersebut kalau pernah mengalaminya. Gitu. Thank you. Lanjut ke takut salah Nah, pilih karir nih, Kak. Kira-kira gimana ya cara menanganinya? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak concern yang sering didapatkan ya, dan sering aku dengar juga.
Jadi gini teman-teman, di dalam hidup itu kita akan lebih banyak salahnya daripada benernya sebenarnya ya. Karena tapi misalnya kita melakukan kesalahan itu kan kita biasanya, aku suka banget quotes, it's either you try and you succeed or you learn gitu. Selalu ingat hal tersebut, kalian itu kalau nggak, pilihannya tuh kalau nggak berhasil ya kalian belajar sesuatu dan kalian akan lebih dekat dengan purpose kalian di dunia ini gitu ya, yang memang sudah aku yakin setiap orang itu sudah dilahirkan di dunia ini punya purpose-nya masing-masing. Jadi wajar takut salah pilih karir, tapi jangan membuat itu membuat teman-teman jadi berhenti belajar, jadi berhenti untuk berkembang, jadi kayak main aman aja, karena itu ada sesuatu yang salah. Hidup itu sangat berwarna, kalian harus banyak salah, harus banyak cerita di dalam hidup kalian. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut gitu ya, silahkan. Ini juga aku senang sih, aku mengapresiasi teman-teman mengikuti mini course ini, berarti teman-teman punya ketertarikan di product management dan teman-teman take a real action untuk tahu lebih lanjut terkait product management. Ini dipertahankan gitu ya, selalu belajar. Terus jangan takut doang belajar kayak gini. Terus kalau misalnya teman-teman pengen deep dive lebih lanjut nih di product managementnya Revoyu, silahkan ngobrol aja dulu sama, bisa banget kita fasilitasi dari admissionnya. Kalian sharing-sharing terkait di teman-teman, passionnya teman-teman, keinginan realistisnya teman-teman, nanti bisa ikut tes kemampuan, terus diskusi lebih lanjut nih, gimana teman-teman bisa jadi product manager yang ya product manager gitu, gitu. Jadi itu ya jawabannya. Sorry nih Oke. teman-teman, tadi kelibet terakhir gitu. Thank you Kak Hanan. Ini berarti juga bisa diterapin nih mungkin kalau kalian yang takut salah pilih karir seperti yang tadi mungkin pro and cons lain itu juga boleh dibuat ya. Betul, betul sekali. Tipo, thank you so much Kak Hanan udah nemenin aku di sesi malam ini karena ternyata sudah nggak berasa nih waktu kita udah selesai nih untuk sesi malam ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, boleh nggak sih kira-kira di-share nih, kira-kira ada nggak sih pesan-kesan yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman Revonirs yang hadir di sesi malam ini nih Kak? Oke, terima kasih Desi. Hai teman-teman, thank you banget sudah mengikuti sesi malam ini dengan mindful, terus didengarkan dengan baik, terus aku juga direspon dengan baik. Aku senang banget dan aku berharap setelah sesi malam ini teman-teman berefleksi ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku share tadi. Jadi nggak cuma mendengarkan aja, tapi benar-benar dipikirkan. Aku sangat encourage teman-teman untuk melakukan hal tersebut. Semoga nih apa yang teman-teman dapatkan di malam ini itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk seterus-terusnya, dan teman-teman jadi lebih kenal diri sendiri. Terus satu lagi yang selalu aku ulang-ulang, ketika teman-teman merasa takut, ketika teman-teman merasa cemas, let's embrace the feeling. Tidak realistis kalau misalnya teman-teman aku harus pede banget gitu ya, aku harus nggak cemas gitu. Karena ketika kita cemas, it means kalian care dengan apa yang kalian kerjakan, kalian pengen melakukan yang terbaik di pekerjaan kalian. Jadi yang sedang-sedang aja lah teman-teman. Jadi let's balance our life, jangan berlebihan, dan mari menikmati perjalanan karir kita semua. Gitu, itu ya. Wah, luar biasa banget nih untuk close ending-nya. Thank you so much Kak Hanan. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Kak. Selamat malam. Ya, thank you. Bye-bye semuanya. Selamat beristirahat atau melakukan aktivitas lainnya. Bye-bye. Oke, gimana nih teman-teman untuk sesi malam ini? Seru banget dong ya. Tentunya tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Hanan. Nah, mungkin teman-teman aku juga mau nyampein di sini untuk kalian yang mungkin tadi sudah yakin banget untuk join ke Revoyu, kalian boleh banget untuk join di mana kalian bisa langsung daftarkan diri kalian sekarang ya. Dan untuk kalian yang mungkin masih penasaran gitu kan ya, apa aja yang kalian bisa dapatkan di Revoyu. Jadi Revoyu itu akan mensupport kalian mulai dari ada support system, ada expert, mentor, class manager dan karir
career support juga tentunya yang akan membantu kalian dalam proses belajar kalian dan proses perjalanan pencarian karir kalian. Tentunya juga Revoyu adalah beginner friendly di mana kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan job industry ya. Terus kemudian juga ada free consultation with admission counselor before joining the program. Jadi untuk kalian yang mungkin masih bingung-bingung, kalian boleh banget curhat atau ngobrol-ngobrol bareng sama admission counselor kami. Nah, untuk teman-teman juga untuk kalian yang udah yakin, kalian boleh langsung klik link yang ada di live chat box atau boleh ketik langsung link yang ada di layar kalian ini ya guys, buruan sebelum slotnya habis. Nah, guys, thank you so much udah join ke sesi malam ini. Besok adalah sesi kita juga yang gak kalah serunya. Jadi aku harap untuk kalian tetap hadir dan seru-seruan bareng nih, bareng sama kita semua di sini. Terus kemudian juga untuk kalian yang juga sudah yakin join ke Revoyu, kalian boleh langsung klik link yang ada di live chat box atau ketik link yang ada di layar kalian. So, terima kasih banyak teman-teman udah join ke sesi malam ini. Selamat beristirahat. See you tomorrow. Hey guys, terima kasih udah join ke sesi malam ini ya. Seperti yang aku sudah sampaikan di awal tadi, jangan sampai lupa untuk isi form kehadiran untuk kalian bisa dapatkan sertifikat mini course. Nah, formnya cuma bisa kalian akses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok caranya. Kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa juga kalian langsung klik link yang ada di live chat box atau description box, atau kalian bisa langsung ketik link yang ada di layar kalian sekarang, lalu tinggal isi deh formnya. Pastikan kalian mengisi dengan tanggal yang tepat ya. Lalu pastikan juga kalian menggunakan email yang sama dengan email pendaftaran ya. Dan pastikan tidak ada typo atau salah penulisan saat pengisian emailnya. Terima kasih.